Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas. Baik, Mas. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi tampaknya kabar kurang baik bagi indeks harga saham gabungan, Pak Yaki. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi pun di sesi pertama pada pagi tadi, ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.104. Dari secara teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di awal pekan ini? Kalau dilihat dari pergerakannya lebih karena profit taking sih. Karena kalau kita tahu tanggal 16 itu sudah rapat Dewan Gubernur BI dan memang sebenarnya kalau dari global sendiri masih cenderung optimis, cuma memang lebih ke domestic profit taking sih. Nggak ada katalis negatif yang ada dalam negeri kecuali apa dari Gubernur BI, lebihnya sih nggak ada hal yang negatif, Mas. Lebih ke profit taking aja sih. Baik, untuk jangka pendek arahnya kemana untuk indeks harga saham gabungan? Apakah level support 7.000-an masih cukup kuat sampai sejauh ini? Meskipun tadi sempat menyentuh di level 7.014, Pak Yaki. Cukup mepet ini di level 7.000-an. Ya, kami dari catatan kan masih melihat ISG masih belum cukup kuat ya. Kalau memang belum bisa bertahan di atas 71 sampai di 140 dan memang hari ini kembali koreksi kembali di bawah M60 di area 7.090 dan hari ini juga kembali menguji di bawah 7.000 di bawah M20 di 7.025. Jadi memang masih ada koreksi untuk weekly-nya di 6.850 sampai 6.900. Baik, masih ada peluang menguji di bawah level 7.000-an begitu, Pak? Iya, masih. Oke. Secara teknikal, Pak Yaki, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi ini di awal pekan, kemudian di perdagang pekan sebelumnya juga lebih cenderung bergerak di zona merah, Pak? Harusnya masih ada sentimen untuk positif ya. Cuma memang tekanan jual masih cukup besar selama minggu terakhir. Kita juga tahu nasionalnya masih 340 video dan kemungkinan juga masih akan berlanjut di minggu ini karena secara ekonomi juga November dominasinya masih cenderung koreksi sampai awal Desember sebelum nanti terbawa oleh general effect dan window dressing. Jadi harusnya koreksi saat ini lebih untuk akumulasi buy atau buy low. Pak Yaki, boleh di speednya dilambatin sedikit, Pak? Sepertinya penerimaan kita di studio tidak terlalu jelas, Pak Yaki. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, ini rotasi pergerakan sektoral tadi juga menarik kita perhatikan. Cukup cepat terjadi dan kondisinya berbeda penutupan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Sektor kesehatan memimpin penguatan. Emiten-emiten dari farmasi hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat kondisi yang terjadi ini, Pak Yaki? Untuk emiten kesehatan dan healthcare dan farmasi harusnya mendapatkan respon positif ya. Meskipun pandemi sudah mereda, cuman kalau kita lihat juga beberapa kasus baru COVID juga mulai naik di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mulai memasuki zona merah lagi. Jadi ini bisa jadi katalis atau sentimen positif ya untuk healthcare dan farmasi ya. Baik. Dari KF terlebih dahulu, Pak Yaki, hari ini menguat di 24,79% dan ditutup di 1.485. Jangka pendek arahnya kemana untuk KF dengan penguatan yang sudah cukup signifikan ini? Halo, untuk Pak. KF sendiri masih ada posisi penguatan lanjutan ya. Kalau kita lihat terdekatnya masih di area penutupan hari ini 14.85 menguat di 24,79%. Untuk itu ada potensi untuk KF menguji di atas MA 200 di area 1520 dan kalau memang berhasil potensi penguatan KF masih mungkin terjadi ke atas 1.540 sampai 1.600-an. Jadi harusnya kalau KF masih bertahan di atas 1.530 potensi penguatan lanjutan masih mungkin terjadi sampai 1.600.
Support terdekat untuk KF, walaupun masih bertahan, bisa bertahan di atas 14 sampai 14,55. Pak Yaki bisa diulang kembali Pak level support dan resistennya. Pak Yaki boleh speednya dilambatin sedikit. Kita kurang jelas penerimanya di studio. Penutupan 14,85 peluangnya ke arah mana itu terdekat Pak? Oke. Kalau KF bisa menguat, terdekat resisten di atas 15,30 ya untuk MA 200-nya. Ya. Bisa break di atas MA 200, potensi support lanjutan terdekat di 1.580 sampai 1.630. Support terdekat di area 14 sampai 14,55 jika break. Better sih profit taking dulu untuk yang punya KF. Baik. Saya akan coba sampaikan kesimpulan dari KAF pemirsa. Hari ini mengalami penguatan 24,79%. Resistennya bisa ke 1530 hingga 1580 hingga ke 1600. Sementara dari sisi support yang bisa diperhatikan adalah di 1455. Bagi yang sudah ambil posisi, kemudian dengan penguatan yang signifikan terjadi hari ini, lebih direkomendasikan untuk profit taking terlebih dahulu. Pak Yaki? Ya. Halo Pak. Ya, silakan Mas. Ya, kita sudah tersambung kembali Pak Yaki. Tadi sudah bahas dari KAF yang hari ini mengalami penguatan signifikan secara fundamental. Anda katakan ini terdampak positif dari naiknya kembali kasus COVID-19 dan cukup signifikan di beberapa hari terakhir di Indonesia. Nah, tidak hanya KAF, INAF hari ini juga mengalami penguatan signifikan, Pak Yaki. Analisisnya secara teknikal ditutup di 1115 menguat di 24,58%. Dan tadi beberapa lama juga sempat berada di zona merah Pak untuk INAF. Ya, untuk INAF sendiri harusnya dengan penguatan volume yang cukup tinggi hari ini jauh di atas average rata-rata 15 dan 20 harian. Harusnya INAF besok masih ada potensi untuk penguatan lanjutan ya, terdekat untuk menguji di atas 1135 sampai 1185. Dan kalaupun memang INAF masih kuat, potensi untuk uji MA 200 itu di sekitar 1290-an. Jadi potensi penguatannya sebenarnya lebih bagus INAF ya. Cuman memang kalau dari segi sentimen positif beritanya lebih bagus untuk KF. Jadi memang INAF cenderung karena satu grup jadi lebih untuk trading harian aja sih atau scalping. Oke, baik. Kita bergeser ke emiten selanjutnya. Ada IRA Pak. Hari ini juga Itamara Nuraya hari ini juga menguat 9,24%. Tidak sesignifikan dari INAF dan KAF. Analisisnya Pak Yaki. Oke. INAF harus diperhatikan besok di area support di sekitar 1250 sampai 1270. Kalau memang masih kuat bertahan, harusnya masih bisa untuk hold. Cuman kalau turun di bawah 1270, better untuk take profit dulu. Resisten terdekat untuk besok itu di 1320 sampai 1360-an. Kalau masih kuat juga sama menguji MA 200 di sekitar 1400 sampai 1405. Baik, Anda melihat penguatan yang terjadi di saham-saham farmasi dan alat kesehatan ini seperti apa Pak Yaki? Dengan mengalami penguatan signifikan, apakah ini hanya memanfaatkan momentum saja ketika dari beberapa sentimen lain ini para pelaku pasar masih wait and see begitu? Ya, lebih untuk momentum trading jangka pendek sih Mas. Karena memang kita tahu dari pagi kan udah keluar berita, KF juga ada kerjasama dengan SOF dari luar negeri. Dan ini juga berita dari peningkatan kasus baru dari COVID juga cukup banyak diberitakan. Ini menjadi kata positif untuk sentimen healthcare dan farmasi ya. Terutama yang jual untuk suplemen food, vitamin dan sebagainya. Dan juga pengobatan serta peralatan kesehatan seperti rumah sakit. Harusnya ini bisa jadi momentum untuk trading jangka pendek sih. Oke, lebih ke arah momentum trading jangka pendek, beberapa saham di sektor farmasi dan alat kesehatan yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, dari sektor kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, kita coba bergeser ke sektor lainnya. Pak Yaki, hari ini beberapa perbankan big cap tampaknya ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dan juga beberapa saham dari sektor teknologi. Bagaimana Anda melihat posisi ini Pak, terutama menjelang perdagangan di pergantian tahun di 2022 ini? Ya harusnya kalau untuk big bank sendiri nggak usah khawatir ya. Kalaupun memang koreksi, menurut saya menarik untuk akumulasi buy, terutama untuk big banknya ya. Dan kalau untuk bank kecil dan menengah lebih karena kan kebijakan untuk akhir tahun dari OJK minimal modal inti di atas 3 triliun. Kalau di bawah itu otomatis antara dia harus injek modal pemiliknya atau dia harus merger. Jadi sebenarnya kata positif masih ada di sektor banking sih sebagai finansial. Karena kalau kita lihat juga kredit korporasi masih tumbuh, kredit modal kerja juga masih tumbuh.
pemicu memang yang mengkhawatirkan kenaikan suku bunga, dan ini juga negatif banget buat sektor teknologi karena kebijakan suku bunga yang tinggi otomatis akan meningkatkan beban hutang yang harus ditanggung, beban keuangan yang harus ditanggung oleh sektor teknologi ya, karena sebagian besar kos mereka dari hutang. Jelang pengumuman suku bunga Bank Indonesia ini, Anda melihat kedua sektor ini akan bergerak kemana, Pak? Kita ke perbankan terlebih dahulu. Dari beberapa survei, tampaknya Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuan. Ya, kalau kenaikan suku bunga acuan harusnya lebih positif ya ke sektor bankingnya. Yang harus diperhatikan adalah rate yang masih bisa dihasilkan oleh bank oleh perbankan itu sendiri, karena kalau kita tahu sebenarnya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia bisa memberikan potensi spread yang lebih lebar antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Biasanya ada jeda kenaikan suku bunga simpanan dibandingkan dengan suku bunga kredit. Jadi harusnya ini bisa jadi potensi yang bagus untuk momentumnya perbankan untuk mendapatkan bunga yang lebih bagus. Cuman memang kalau dari sisi teknologinya justru ini kan sebagai nasabah bankingnya sendiri justru ini akan jadi beban yang baru untuk mereka. Dari beberapa perbankan big cap, Pak Yaki, mana yang lebih Anda rekomendasikan, terutama dari sisi teknikal, di mana di sepanjang perdagangan hari ini rata-rata mengalami pelemahan di atas 1%? Ya, kami sih dari BTS kita masih merekomendasikan untuk trading hari ini jangka pendek masih dari BCA dengan support di 8.500 sampai 8.575 dan resistance tetap di 9.250, 9.000 sampai 9.250. Lalu untuk BBRI bisa buy on weakness. Halo? Ya, terdengar ya Mas ya? Ya, bisa diperbesar lagi suaranya, Pak, volume suaranya. Ya, bisa diulang kembali. Oke, untuk BCA sendiri masih bisa trading harian dengan support di 8.575 dan resisten di 9.000 sampai 9.250. Bank BRI cenderung buy on weakness. Support terdekat di 45 sampai 4530, resisten terdekat di 4690 sampai 4740. Lalu Mandiri juga sama, bisa trading harian selama bertahan di atas support 9.900 sampai 10.000, resisten terdekat di 10.500 sampai 10.650. BNI juga sama, masih bisa untuk trading harian selama bertahan di atas 8.900 sampai 11.000 dengan resisten terdekat di 9.400 sampai 9.650-an. Ini target price-nya sudah sampai dengan akhir tahun atau masih dalam jangka pendek saja ini, Pak Yaki? Ini masih dalam jangka pendek sih, Mas. Dari analisis Anda, apakah nantinya perbankan big cap akan terdampak window dressing ini di akhir tahun ini meskipun beberapa sentimen posisi saat ini lebih banyak dari sisi negatif daripada positifnya, Pak Yaki? Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena bagaimanapun juga untuk jangka pendek sendiri dan sampai akhir tahun, terutama untuk window dressing, biasanya memang saham-saham big cap akan ikut serta dalam window dressing yang terutama dari big bank sendiri, karena memang bagaimanapun juga selain dari sektor teknologi yang memang punya weighting atau bobot ke indeks yang besar, big bank salah satu yang terbesar selain telco untuk market cap ke indeksnya, untuk weighting ke indeksnya. Oke, baik. Review dari beberapa saham-saham perbankan big cap pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari perbankan kita bergeser ke energi, terutama untuk saham-saham pertambangan batu bara, Pak Yaki. Dari sisi harga komoditas ini terus mengalami koreksi, bahkan posisi terakhir ini sudah di bawah level 300-an. Pelonggaran lockdown di China tampaknya memberikan sentimen yang positif. Tampaknya ini ada tarik menarik dari beberapa sentimen ini untuk arah pergerakan harga batu bara. Bagaimana Anda melihat posisi saat ini untuk saham-saham yang ada di sektor ini kalau kita kaitkan dengan harga komoditasnya, Pak Yaki, dan juga proyeksi sampai dengan akhir tahun? Ya, untuk harga batu bara harusnya masih ada potensi untuk koreksi ya. Cuma memang kita tahu sendiri pelonggaran dari China ini akan menjadikan positif ya, nggak cuma untuk batu bara, terutama juga metal mining dan LNG serta CPO. Jadi memang related semua komoditas akan berimbas positif dalam jangka pendek dari pelonggaran kebijakan COVID di China sih. Baik. Untuk rekomendasi sendiri kita masih cenderung trading harian untuk Adaro, PTBA, ITMJ.
Oke, kebetulan sudah ada penanya yang masuk, Pak Yaki, untuk menanyakan saham pertambangan batubara. Bapak Sihohtang dari Medan ini menanyakan ITMG ini, Pak. Rekomendasinya, apakah boleh beli harga sekarang tidak? Dan berapa harga sampai dengan akhir tahun? ITMG sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak Yaki, dan hari ini tampaknya masih berlanjut pelemahannya meskipun dari beberapa pertambangan batubara sudah berbalik ke zona hijau ini. 37.100 level ideal kalau baru ingin masuk untuk ITMG. Ya, dengan kondisi sekarang sebenarnya ITMG sudah kita kan sudah cukup bagus ya, mampu bertahan di atas 36.400 karena memang supportnya masih lumayan jauh di atas 36.400 sampai 36.700-an ya. Dan memang penurunan kemarin kan 2 hari terakhir karena ex-date setelah dividen dividennya ya. Jadi memang tekanan ini lebih karena dividennya aja sih. Orang orang yang take profit atau jualan setelah mereka memperoleh dividennya yang nanti akan dibayarkan di tanggal 20-an, 24-an. Jadi harusnya kalau untuk akumulasi sekarang saat ini selama bertahan di atas 36.400 sampai 36.800, potensi untuk akumulasi buy on weakness di ITMG sih menarik ya. Dengan resisten terdekat di 38.175 sampai 39.800-an. Di level penutupan hari ini sudah direkomendasikan masuk ketika sesi pertama dibuka esok hari? Menarik untuk masuk selama bertahan di atas 36.800. Oke, level support yang bisa diperhatikan 36.800. Ketika 36 ini ditembus, Pak Yaki, kemana arah pergerakan dari TMG? Iya, support di 36.41 sampai 36.800. Kalau memang ini break, ada potensi TMG tutup di area 35.600-an ya. Jadi memang harus hati-hati kalau TMG sampai jebol di bawah 36.400. Baik, review dari sektor komoditas pertambangan batubara dan juga ada ITMG pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.